Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara di udara lewat online ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya akan membagikan satu firman Tuhan yang terambil dari Matius 21 ayat 33 sampai 41. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Biar saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku," akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya, melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepada waktunya." Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca dari cerita ini, semua bermula dari satu waktu, ayat 34 dikata, satu waktu ketika hampir tiba musim petik. Itu adalah waktu di mana seharusnya seorang penggarap mengembalikan hasil kepada si pemilik. Tetapi penggarap-penggarap itu rupanya punya hati yang berubah setia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka berubah dari seorang pengelola menjadi seorang pemilik. Sehingga mereka mungkin berkata satu kepada yang lain, "Ini kita yang capek, ini kami yang kerjakan, kami yang kepanasan, kami yang bersusah payah, kami yang berjeri lelah. Kenapa ketika hampir musim petik kami harus kembalikan apa yang tidak diusahakan si pemilik?" Hari-hari ini ketika banyak orang merasa memiliki sesuatu dari hidupnya, akan ada satu kemarahan yang bisa keluar dari hidupnya dan bilang, "Ini punya saya yang mengusahakan ini, kenapa ini harus diambil? Kenapa saya harus mengembalikan apa yang menjadi milik, apa yang tidak diusahakan si pemilik sesungguhnya, yaitu Tuhan dalam hal ini? Kenapa saya harus kembalikan? Saya kan yang mengerjakan usaha ini, saya yang merintis, saya yang berjeri lelah, saya yang mengusahakannya, kenapa ini diambil daripada saya?" Sehingga sama seperti penggarap-penggarap tersebut menolak dan marah. Hari-hari ini banyak orang mungkin marah sama Tuhan ketika usahanya di tengah COVID-19 ini tiba-tiba menurun drastis. Karena dia merasa ia yang memiliki usaha itu. Ia marah mungkin ketika ada orang yang bertalian darah dengannya tiba-tiba berpulang. Kenapa? Karena dia berasa memiliki. Padahal sama seperti penggarap itu, seharusnya kita sadar siapa kita. Kita hanya orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk mengelola sesuatu. Baik itu kekayaan kita, baik itu keluarga kita, baik itu apapun yang Tuhan percayakan di hidup kita. Kita hanya seorang pengelola dan bukan pemilik. Biarlah kita tidak memiliki hati pemilik itu. Biarlah kita tidak memiliki hati yang memiliki apapun, melekat sama apapun yang kita miliki di hidup kita. Semuanya itu hanya titipan dan semuanya itu hanya kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan di hidup kita.
Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian baca Ulangan 8 ayat 7 sampai dengan 17. Saya akan bacakan. Sebab Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke dalam suatu negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan pohon madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dengan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan manna, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu, dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi, ayat 18, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Setelah kita memperoleh segala sesuatu, firman Tuhan bilang, janganlah engkau melupakan Tuhan Allahmu. Janganlah kita lupa bahwa kita hanyalah seorang pengelola, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seorang pengelola yang hanya dipercayakan. Kalau ada harta benda yang dipercayakan, kalau ada kekayaan, kalau ada anak yang dipercayakan, itu semua adalah miliknya Tuhan. Hari-hari ini, bahkan, mari kita mengucap syukur bahwa kita sampai ke titik ini semua hanya karena Tuhan. Dan hanya karena Tuhanlah dan bersama Tuhanlah kita akan melewati badai ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak untuk kita kembali ke hati seorang hamba, hati seorang pengelola dan bukan hati seorang pemilik. Karena itu mendukakan hati Tuhan. Karena itu bisa membuat Tuhan cemburu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan bahkan membuat kita bersikap marah sama Tuhan ketika kita memiliki hati yang tidak lagi sama seperti ketika pertama kali kita dipanggil Tuhan. Kita merasa kita memiliki segala sesuatunya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di renungan yang singkat ini, mari kita kembali ke hati yang mula-mula. Mari kita kembali ke mengingat bahwa segala sesuatunya hanya karena Tuhan. Dan mengucap syukurlah bahwa hanya karena Tuhan kita bisa sampai ke titik ini. Kalau kita masih bisa sehat, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Kalau kita masih punya makanan di rumah, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Kita punya alasan untuk mengucap syukur dan bukan bersungut-sungut. Ya, mari saya ajak kita semua berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini bahwa kami aman di tangannya Tuhan, bahwa kami bukan pemilik Tuhan. Kami tidak perlu khawatir karena kami percaya bahwa Allah yang mempunyai langit dan bumi itu yang menjamin hidup kami. Kalau hari-hari ini kami diizinkan melewati badai, Tuhan, kami percaya gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur kami. Kami percaya penjagaan Tuhan sempurna, dan hari-hari ini kami akan melihat dimensi yang baru yang Tuhan buka bagi kami.
Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan beri sampai hari ini. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan beri. Terima kasih untuk harta yang masih ada sampai hari ini. Terima kasih untuk makanan yang masih bisa terhidang di meja kami. Terima kasih untuk keluarga yang baik. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sediakan sampai hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan jugalah yang akan membawa kami keluar sebagai pemenang dari badai ini. Terima kasih Tuhan. Mulai hari ini biarlah hati kami kembali murni di hadapan Tuhan. Hati kami kembali kepada hati seorang hamba. Hati kami kembali kepada hati seorang pengelola Tuhan, bukan pemilik. Biarlah segala hormat, pujian, dan kemuliaan kami persembahkan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.